Perhatikan segitiganya. Anggaplah ini siku-siku ya, dengan sudutnya 30 derajat. Di mana ini sisi X, sisi Z, yang ini 9,2. Ibu tanya ke kalian ya, ini kan ada sudut 30 derajat. 9,2 ini merupakan sisi apa? Sisi depan. Sisi depan. Maka untuk mengetahui nilai X, kita pakai sinus, kosinus, atau tangan? Tangan. Tan ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau tan 30 derajat itu sama dengan depan per samping, di mana sampingnya itu adalah X ya. Tan 30 tadi berdasarkan tabel nilainya adalah 1/3 akar 3. Ingat, sisi depannya tadi 9,2 dan sisi sampingnya adalah X. Kita operasikan ya. Yang asalnya dibagi jadi dikali. Berarti kita punya 1/3 akar 3 X itu sama dengan 9,2. Sehingga X adalah, gimana ini? 9,2 dikali 3 per akar 3. Kenapa per akar 3? Kan ini ya, yang saya dikali jadi dibagi. Maka kita punya 9,2 dikali 3 itu berapa ya? 27,6. 27,6 per akar 3. Ingat kan, ini nggak boleh ya per akar 3. Jadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh 27,6 akar 3 per 3. Atau balik lagi kayak tadi ya, 9,2 akar 3. Itu untuk nilai samping. Sekarang untuk yang Z, Z itu sisi apa? Sisi miring. Sisi miring. Maka untuk memperolehnya, kita bisa pakai apa? Sin ya. Sin 30 derajat adalah depan per miring. Sisi miring itu yang ditanyakan. Sin 30 tadi berapa nilainya? Tengah. 1/2 sama dengan sisi depannya 9,2, sisi miring adalah Z. Maka yang Z kita pindahkan ya. 1/2 Z sama dengan 9,2. Atau Z sama dengan, yang asalnya dibagi jadi dikali ya. 9,2 dikali 2. Hasilnya adalah 18,4. 18,4, betul. Baik, Ibu lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Di sini ada segitiga ya, segitiga ABC, di mana panjang sisinya itu ada 5, 12, dan 13. Tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut. Oke, ketika kita punya yang nomor 2, segitiganya Ibu gambarkan terlebih dahulu ya. Ini B, ini C, ini A, di mana sudutnya itu theta. Di sininya siku-siku. Panjang sisinya 12, 13, dan 5. Sekarang kita beri nama berdasarkan sudut theta ya. Berdasarkan sudut theta, sisi 12 adalah sisi
depan, depan. Berdasarkan theta, 5 adalah samping, samping, 13 adalah miring, miring. Oke, betul. Lanjut, cari hasil sin theta. Sin theta itu sin apa per apa? depan per miring, Depan per miring. Depannya berapa? 12, Depannya 12, miringnya 13, 13. Maka ini ya nilainya sin theta. Yang B. Kemudian terakhir, hasil dari cos theta. Cos theta itu apa per apa? Samping per miring. Samping per miring. Sampingnya berapa? 13. Samping 5 per 13. 5, miringnya 13. Betul. Jadi jawabannya adalah 5 per 13. Oke, perhatikan ada segitiga KLM gitu ya, dengan sudutnya 33,7 derajat, 56,3 derajat, dan sudutnya ada 90 derajat. Kalian diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan. Diminta mencari nilai sin dan nilai cosnya ya. Kita lihat saja atau ibu gambar terlebih dahulu yang nomor 3. Ini sudut siku-sikunya, di mana segitiganya ada segitiga KLM. 33,7 derajat. Nah, sisinya tadi ada, panjangnya adalah 3, 2, dan akar 13. Kita lihat dulu yang pertama. Yang dicari adalah sin 56,3 derajat, kemudian cos 56,3 derajat, dan sin 33,7 derajat, kemudian cos 33,7 derajat. Nah, lihat sekarang sin itu apa per apa? Yang 56,3 dulu ya. Depan per miring. Depan dari 56,3 derajat itu berapa? 3 per akar 3 per akar 13. Atau 3 per 13 akar 13 ya. Cos 56,3, cos itu samping per miring. Berarti 2 per sampingnya 2, miringnya akar 13. akar 13. Atau bisa kita tulis 2 per 13 akar 13. Itu untuk yang sudut 56,3 derajat. Sekarang sudut yang 33,7. Sin itu apa? Depan per miring. Berarti depan dari 33,7 derajat adalah 2 miringnya akar 13. akar 13. Atau kita tulis 2 per 13 akar 13. Kalau cos? Tiga per akar 13. 3 per akar 13 atau 3 per 13 akar 13. Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, ini ada yang nilainya sama ya. Sin 56 derajat 56,3 itu sama dengan cos. Yang cos 56,3 sama dengan sin 33,7 derajat. Pertanyaan berikutnya, dua pasangan nilai perbandingan yang mana yang hasilnya sama? Mengapa bisa demikian? Kira-kira mengapa ya? Ketika ada tadi Ibu bilang
sin 56,3 derajat itu sama dengan cos 33,7 derajat, yaitu nilainya 3/13 akar 13 persamaannya teh. Yang kedua, ketika cos 56,3 derajat itu sama dengan sin berapa tadi? Sin 33,7 derajat. Nilainya adalah 2/13 akar 13. Kenapa ya bisa demikian? Karena kalau kalian perhatikan ini kan sudutnya berseberangan ya, antara sama-sama sudut lancip 33, derajat dan 56,3. Untuk 33 derajat 2 itu merupakan depan, tapi untuk 56,3 dia itu samping. Benar gak? Untuk 33 dia tuh depan, tapi untuk 56 dia samping. Maka di sininya pun begitu. Ketika nilai sin 33 derajat itu pasti sama dengan cos. Karena tadi sin itu depan, cos itu samping. Gitu. Makanya kenapa nilainya sama, karena perbandingannya gitu ya. Perbandingan si samping dan depannya itu bisa sama diakibatkan sudutnya yang berseberangan atau berhadapan antara 33 derajat dan 56,3 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4, ada 2 buah segitiga ya. Ini bukan bangun ruang, tapi merupakan 2 buah segitiga, di mana segitiga yang pertama itu ada sudut 60 derajat dan segitiga yang kedua ada sudut 45 derajat. Ibu coba gambarkan terlebih dahulu ya yang ditanyakan X, Y, dan Z-nya. Anggaplah ini betul gitu ya gambarnya, dimana ini 45 derajat, yang ini 60 derajat. Kita lihat sisi ini 8, kemudian X, Y, dan Z. Sekarang kita cari dulu nilai X mungkin ya, dengan sudut yang diperhatikan sudut 60 derajat. Sekarang kalau 8 ini berlaku sebagai sisi apa? Miring, betul. Kemudian X yang mau kita cari sisi apa? Untuk 60 derajat, sisi samping. Maka rumus apa yang paling tepat untuk menentukan X? Sin cos tan? Cos. Nah, karena cos itu adalah samping dibagi miring. Cos 60 derajat tadi ada yang ingat gak berapa? Di tabel 1/2. 1/2. Samping itu X, yang ditanyakan miringnya 8. Maka X sama dengan yang asalnya dibagi jadi dikali ya, setengah kali 8. Atau kita bagi 8 bagi 2, itu berapa? 4. Maka panjang X adalah 4. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu Y. Mau pakai segitiga yang pertama yang ada sudut 60 derajat boleh. Kan udah tahu yang ini 4, bisa pakai Pitagoras ya. Maka Y itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat 8 kuadrat dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini bukan sisi miring ya. Jadi sisi miring dikurangi sisi lainnya. Kurangi 4 kuadrat. Hasilnya menjadi 64 dikurangi 16. Hasilnya adalah akar 48. Atau kalau kita sederhanakan, ini kan sama saja 3 dikali 16 ya.
Atau kita keluarkan si 16-nya, akar 16 itu 4, berarti 4 akar 3. Sekarang kita tinggal cari Z. Y itu di segitiga yang kedua adalah sisi apa? Depan. Mungkin untuk 45 derajat. Sisi miring. Miring. Karena ada di hadapan 90 derajat. Untuk yang Z-nya Sisi depan. sisi depan. Maka perbandingan apa yang tepat untuk menentukan Z depan per miring? Sin. Sin, betul. Sin dari 45 derajat itu adalah depan per miring. Kita tahu kalau sin 45 derajat itu nilainya akar 2 per 2 ya. Setengah akar 2 itu. Depannya itu yang mau kita cari, yaitu Z. Miringnya kita sudah tahu, nilainya 4 akar 3. Akar 2 per 2 dikali 4 akar 3. Ini nilai Z. Kita sambung di sini. 4 bisa dibagi 2 ya. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 kali akar 2 kali akar 3, akar kali akar, nilainya jadi bisa dikalikan ya. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Itu nilai Z. Atau ibu tukar penulisannya Z sama dengan 2 akar 6. Jadi kesimpulannya X itu 4, Y itu 4 akar 3, dan Z adalah 2 akar 6. Untuk nomor 5 di sini ada dari jarak 120 meter seorang pengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan puncak gedung ada 30 derajat. Yang ini. Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Cari hasilnya dengan membulatkan ke satuan meter terdekat. Nah, kayak gitu. Berarti ibu gambarkan dulu, kalau kalian perhatikan antara ini ujung pengukur tanah dan bangunan itu membentuk segitiga ya, sampai ke puncak gedungnya. Jadi ibu paling gambar segitiganya saja untuk yang nomor 5. Nah, dimana di sini ada bangunan gitu. Ini kan 120 meter, dimana sudutnya adalah 30 derajat. Ini Z, ini Y, ini yang tegak lurus. Ibu tanya, kalau mau cari tinggi bangunan pakai perbandingan apa ya? Kan 120 meter ini untuk sudut 30 derajat adalah sisi samping. Tinggi bangunan atau Y adalah sisi depan. Z adalah sisi miring. Kira-kira kalau mau cari tinggi bangunan pakai perbandingan apa ya? Pakai tan ya, karena tan itu adalah depan per samping. Kita tahu tan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 atau akar 3 per sisi depan yang mau kita cari yaitu Y. Sisi samping adalah tadi panjang atau jarak antara yang mengukur dengan bangunan, itu 120 meter. Maka Y itu sama dengan 120 dikalikan dengan akar 3/3. Kita lihat ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau 120 itu bisa kita bagi 3 menjadi 40. Maka Y-nya adalah 40 akar 3. Atau bisa kita tulis Y itu sama dengan 40 akar 3. Apa satuannya? Meter. Meter, betul. Sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.